Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Rahman Dito dengan NPM 183112700650179. Di sini saya akan menjawab beberapa soal dari ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Change Management dengan R01. Soalnya untuk dan jawaban nomor 1 adalah berikut ini merupakan macam-macam perubahan. Yang pertama, A. Perubahan tidak berencana. Yang B. Perubahan berencana. Sebutkan dan jelaskan perubahan-perubahan di atas. Perubahan tidak berencana yaitu ada perubahan karena perkembangan atau bisa disebut developmental change. Kemudian ada perubahan secara tiba-tiba atau dengan bisa disebut accidental change. Kemudian ada perubahan berencana, yaitu ada 4 poin, di mana ada perubahan yang disengaja atau bahkan direkayasa oleh pihak manajemen. Yang kedua, penerapan pengetahuan tentang manusia secara sistematis dan tepat dengan maksud melakukan tindakan yang berarti. Kemudian yang poin ketiga, usaha untuk mengumpulkan, menggunakan data dan informasi guna memecahkan persoalan sosial. Poin keempat, perubahan yang dilakukan secara sengaja lebih banyak dilakukan atas kemauan sendiri, sehingga proses perubahan itu lebih banyak diusahakan oleh sistem itu sendiri. Kemudian soal nomor 2 yaitu sebutkan tahapan dalam melakukan manajemen perubahan. Suatu perubahan terjadi melalui tahap-tahapannya. Pertama-tama adanya dorongan dari dalam atau bisa disebut dorongan internal. Kemudian ada dorongan dari luar, bisa disebut dengan dorongan eksternal. Untuk manajemen perubahan, perlu diketahui adanya tahapan perubahan. Tahapan-tahapan manajemen perubahan ada 4, yaitu tahap pertama, yaitu merupakan tahap identifikasi perubahan. Diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan apa yang akan dilakukan atau terjadi. Dalam tahap ini, seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan. Tahap kedua, yaitu tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik situasional teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Kemudian tahap ketiga yaitu merupakan tahap implementasi perubahan di mana terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembekuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan timbul masalah. Untuk itu, perlu dilakukan monitoring perubahan. Tahap keempat, yaitu tahap evaluasi atau tahap terakhir yaitu bisa disebut dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi, diperlukan data. Oleh karena itu, dalam tahap ini, dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil evaluasi ini dapat diumpan balik kepada tahap 1 sehingga memberikan dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Kemudian soal nomor 3 yaitu coba sebutkan ciri-ciri organisasi yang membuat perubahan menjadi sukses. Di sini saya ada 7 poin ciri-ciri organisasinya. Yang pertama adalah mengaitkan antara masa sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian yang kedua menjadikan pembelajaran sebagai gaya hidup. Yang ketiga yaitu mendukung dan mendorong secara aktif perubahan dan perbaikan harian. Yang keempat itu adanya keragaman tim. Yang kelima ada menjaga dan melindungi ide-ide terobosan baru. Yang keenam yaitu integrasikan teknologi yang menerapkan perubahan. Kemudian yang ketujuh yaitu membangun dan menanamkan kepercayaan. Selanjutnya nomor 4 yaitu bagaimanakah cara mengubah budaya organisasi. Di sini ada 8 poin, yaitu yang pertama memberikan teladan melalui perilaku manajemen. Manajer puncak harus menjadi teladan positif. Yang kedua, yaitu menciptakan kisah, simbol, dan ritual baru untuk menggantikan yang sedang berlaku. Ketiga, yaitu memilih, mempromosikan, mendukung karyawan atau anggota yang mengadopsi nilai-nilai baru atau value-value yang baru. Keempat, yaitu merancang ulang proses sosialisasi agar sejalan dengan nilai-nilai yang baru. Yang kelima, ubah sistem imbalan bagi anggota atau karyawan. Yang keenam, yaitu menggantikan norma tak tertulis dengan ekspektasi spesifik yang jelas. Yang ketujuh, mengguncang sub budaya melalui pengalihan pekerjaan, rotasi kerja, dan atau pemberhentian karyawan atau anggota.
Yang kedelapan, yaitu menciptakan iklim saling percaya dan bekerja. Yang terakhir, soal nomor 5, yaitu sebutkan dan jelaskan teknik dalam mengurangi tantangan perubahan. Yang pertama, edukasi, komunikasi, dan sosialisasi, yaitu mengkomunikasikan alasan yang logis mengenai diperlukan perubahan dapat mengurangi penolakan atau resistensi dari karyawan. Pertama, adanya komunikasi yang jelas dapat mengurangi dampak dari informasi yang kurang tepat dan komunikasi yang buruk. Jika karyawan menerima informasi yang menyeluruh dan tepat, resistensi dari karyawan diharapkan akan menurun. Yang kedua, partisipasi, yaitu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk turut berpartisipasi dalam proses perubahan tersebut dapat mengurangi tingkat resistensi atau penolakan dari karyawan. Yang ketiga, yaitu adalah fasilitas dan dukungan. Karyawan akan lebih bersedia untuk menerima perubahan apabila karyawan memiliki kepercayaan terhadap manajemen yang menerapkan proses perubahan. Selanjutnya yang keempat, yaitu ada perubahan secara adil. Ini sangat penting untuk mengurangi tantangan perubahan dari karyawan, karena ada menerapkan perubahan secara adil kepada karyawan dapat kepercayaan dari perlakuan adil. Yang kelima, yaitu ada manipulasi atau kooptasi. Walaupun manipulasi memiliki konotasi makna yang negatif, manipulasi yang dimaksud di sini adalah menyamarkan upaya untuk mempengaruhi proses perubahan untuk mengurangi resistensi karyawan. Yang keenam, memilih orang-orang yang menerima perubahan, yaitu orang yang memiliki konsep diri yang positif dan toleransi resiko yang lebih besar lebih dapat menerima perubahan. Yang terakhir yang ketujuh, yaitu koersi. Dengan mengaplikasikan koersi atau mengaplikasikan ancaman secara langsung kepada para karyawan yang menolak adanya perubahan. Sekian dari saya. Maaf kalau ada kesalahan kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.